Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa hendaklah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah mencurahkan begitu banyaknya nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita kembali bisa bersilaturahmi dalam kajian ta'lim kita. Dan izinkan ulun di kesempatan yang berbahagia ini, karena masih dalam suasana hari kemenangan, ulun mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kulla amin wa antum bi khairin. Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan, selanjutnya izinkan ulun juga untuk melanjutkan kajian atau pembahasan masih seputar tentang kalimatul istighfar atau kalimat istighfar. Jadi istighfar ini juga merupakan doa ya. Doa khususnya doa meminta ampun. Nah, ketika kita berbicara tentang doa, maka ada hal-hal penting yang harus diperhatikan agar doa kita itu lebih berkesan dan lebih besar peluangnya untuk dikabulkan. Salah satunya yang harus kita perhatikan adalah redaksi istighfar itu, kalimat istighfar itu, atau lafaz ya, lafaz istighfar yang kita ucapkan itu. Karena ini memiliki pengaruh. Nah, paling tidak ada tiga, jadi ada tiga bentuk lafaz kalimat istighfar ya, yang nanti bisa kita pilih ya, mana yang kita suka dan tentu mana yang kita hafal. Dan masing-masing kalimat ini punya pengaruh ya, ada pengaruhnya yang lebih besar ya, dibandingkan dengan lafaz yang lainnya. Yang pertama yaitu berdoa kepada Allah, memohon ampun dengan menggunakan permohonan yang jelas. Nah,
ini mungkin biasa kita pakai. Biasanya contoh dengan menggunakan kalimat Rabbil firli. Nah, itu jelas. Ya. Atau Allahumma gfirli. Nah, itu kalimat yang jelas. Atau astaghfirullah. Itu juga kalimat-kalimat yang jelas ya. Memang mudah, insyaallah semua kita sudah hafal itu ya. Jadi kita bisa menggunakan memohon ampun kepada Allah dengan menggunakan lafaz yang pertama ini, menggunakan kalimat atau lafaz yang jelas ya. Yang kedua, jadi Rabbighfirli tadi kan artinya ya Allah ampunilah aku, jelas. Astaghfirullah, ya Allah hamba memohon ampun kepadamu, jelas. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, jelas mana. Itu lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua, ini lafaz yang menggunakan khobar, ya, yang mengandung makna permohonan. Jadi lafaznya itu tidak to the point begitu. Ya, khabar aja, tapi maksud dan tujuannya adalah kita memohon ampun. Seperti doa Nabi Yunus alaihi salam. Ya, ketika beliau berada di dalam perut ikan Nun, beliau berdoa kepada Allah. Bagaimana doa Nabi Yunus? Doa beliau di dalam Quran ya, diabadikan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu lafadznya memiliki lafadz khobar, tidak jelas langsung meminta ampunnya, tetapi lafadz ini maksudnya adalah kita memohon ampun kepada Allah. Bahkan doa ini luar biasa ya. Ketika kita mengalami kesulitan, kesempitan, ya, problem yang berat atau apa, doa ini bisa kita jadikan sebagai zikir. La ilaha illa anta, maknanya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Zalim bermakna berbuat aniaya ya. Sudah pernah ulun sampaikan, zalim di sini maksudnya adalah menganiaya diri sendiri. Dengan apa? Dengan berbuat dosa. Artinya orang berbuat dosa itu sama dengan maknanya dia menganiaya diri mereka sendiri. Nah, jadi ketika sebuah kesadaran bahwa dia adalah orang yang zalim, dan ini diawali dengan kalimat la ilaha illa anta, jadi ini menunjukkan bahwa si pembaca punya maksud dan tujuan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas Pak ya. Jadi yang pertama tadi dengan menggunakan kalimatun shorihatun ya, au al kalimatus shorihatu, dengan menggunakan kalimat yang jelas. Allahumma gfirli, astaghfirullah, Rabbi gfirli. Mau menggunakan kalimat yang kedua silakan, dengan kalimat yang khobar tetapi memiliki makna memohon ampun tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang ketiga, menggunakan khobar yang dibarengi dengan permohonan. Nah, ini lebih jelas lagi. Menggunakan kalimat khobar tapi setelah itu di belakangnya ada kalimat yang jelas. Kita memohon ampun kepada Allah. Seperti doanya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihi salam. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 16,
Beliau berdoa diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi inni zalamtu, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang zalim, orang yang menganiaya diriku. Ya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nah, jelas sekali, Pak. Pertama, mana yang khobarnya? Yang khobarnya adalah Rabbi inni zalamtu nafsi, itu khobarnya. Wahai Rabb, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Lalu permohonannya faghfirli, maka ampunilah dosaku, maka ampunilah aku. Itu kalimat yang ketiga. Nah, kalimat yang ketiga ini ada dua lagi. Yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu kalimat khobar yang dibarengi dengan permohonan ampunan. Ya, sudah membacakan. Kemudian ada kalimat khobar yang menceritakan tentang diri yang dimintai. Artinya apa? Kita sebelum berdoa itu kita menyebut asma atau sifat Allah. Dan ini nanti yang paling hebat itu, yang paling afdol itu nanti di sini. Sebelum memohon ampun, tapi kita membaca dulu kalimat-kalimat khobar yang menjelaskan maknanya tentang zat yang memberi ampunan, yaitu Allah. Contoh di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 155, ini juga masih doanya Nabi Musa alaihi salam. Apa doanya? Anta waliyuna. Nah, ini khobar. Khobarnya menjelaskan tentang Allah. Anta waliyuna, engkau ya Allah yang memimpin kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, dan berilah rahmat kami. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Kalimat pertama khobar tentang Allah. Kalimat yang kedua di dalam ayat ini tadi adalah permohonan ampun yang jelas, ditutup dengan kalimat yang ketiga khobar tentang Allah juga. Nah, jadi bisa ya kita, memang apalagi ya ini termaktub di dalam Al-Quran ya, kita menggunakan doa-doa yang maksurat di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran sangat bagus sekali. Anta ya Allah, anta waliyuna ya, faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Bisa nanti dilihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 155 sama Al-Qasas ayat 16. Kemudian ini yang terakhir, ada juga doa yang menceritakan tentang diri si pemohon dan diri yang dimohon. Ini yang paling afdol, berdoa dengan menjelaskan tentang diri kita, kemudian menjelaskan tentang zat yang memberi ampunan, yaitu Allah. Inilah doa yang terkandung ya di dalam doa ya, di dalam doa yang pernah Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata kepada Rasulullah, ya Allah, wahai Rasul, ajari aku sesuatu doa yang dapat aku panjatkan dalam salatku. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hafal Pak ya? Nah, ini biasanya bisa dibaca di apa ya? Di dalam sholat ya, khususnya setelah tasyahud ya, biasa setelah tasyahud.
Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Nah, ini khobar, sebuah pemberitahuan ya kepada Allah ya, bahwa kita ini adalah orang yang menganiaya diri sendiri, yang namanya manusia. Zulman katsira, kezaliman yang banyak. Nah, ini sebuah pengakuan. Kalau orang itu mau mengakui, berarti orang itu nggak sombong, nah, kan gitu. Kalau nggak mau mengakui, biasanya masih sombong. Punya dosa tapi nggak mengakui. Tapi ini kita ketika punya dosa menghadap kepada Allah dengan mengucapkan doa ini, jelas ini sebuah pengakuan yang penuh keterbukaan dan keikhlasan kepada Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah berbuat aniaya kepada diriku sendiri, zulman katsira, dengan aniaya yang banyak. Lalu dijelaskan, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ini khobar menjelaskan tentang Allah. Faghfirli, lalu kita memohon ampunilah kami ya Allah, maghfiratan, dengan ampunan min indik, dari engkau, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi ulun tegaskan, pian pilih yang mana boleh, silakan, tidak apa-apa. Tetapi tetap redaksi dan lafaz itu lebih punya pengaruh gitu. Ya, mungkin pian kalau hanya membaca astagfirullah atau Allahumma firli, dibanding dengan pian ketika membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Akan lain, Pak. Kehadiran hati kita akan lebih hadir, kekhusyuan kita insyaallah akan hadir, keyakinan kita akan ijabah insyaallah akan lebih hadir di sini. Karena lebih berkesan, ya, kata-kata makna yang terkandungnya itu lebih berkesan. Kemudian ada lagi, nah ini yang terkandung di dalam ini Sayyidul Istighfar. Ini cukup panjang sekali, ini juga paling ampuh, ya, ini paling ampuh. Makanya dinamakan Sayyidul Istighfar. Ini juga menjelaskan khobar, menjelaskan tentang diri kita dan menjelaskan tentang zat Allah. Ya. Gimana itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu juga bagus sekali untuk dihafalkan, apalagi di dalam hadis ini betul-betul malah dijelaskan di dalam hadisnya, ya, berkaitan dengan Sayyidul Istighfar tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Apalagi ada embel-embelnya bahwa orang yang membaca Sayyidul Istighfar, bonusnya adalah waman qalaha, dan barang siapa yang membacanya minan nahari, di waktu siang, ya bisa aja setelah sholat subuh, ya, zikir sobah itu kita baca itu mukinan, nah, dengan syarat, ini syaratnya mukinan, dengan penuh keyakinan, harus dengan penuh keyakinan. Karena
Kalau orang berdoa nggak yakin nggak bisa diijabah. Dalam hadis Nabi, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kamu kepada Allah itu dengan penuh keyakinan bahwa engkau akan diijabah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai, nggak serius, nggak yakin, nggak ikhlas. Ya sudah, kalau kita mau mengharapkan ijabah, ya apa yang menjadi pendorong supaya doa itu diijabahi, nah itu harus kita perhatikan dan mudah-mudahan bisa kita terapkan. Ya, salah satunya adalah dengan memperhatikan redaksi atau lafaz istighfar itu. Masih di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sayyidul istighfar tadi, ya, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi, dan ketika itu dia kok mati pada hari itu qabla ayyumsiya, sebelum datang waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi pian bila ingin mati masuk surga, salah satu caranya ya ini, ya Bu ya. Bila ingin masuk surga, salah satunya caranya dengan ini, ya. Pagi kita baca ini, bisa aja setelah sholat subuh itu zikir sobah, waktu pian berdoa, waktu pian zikir, baca ini dengan penuh keyakinan. Nah, bagus lagi kalau artinya hafal, semakin mantap diresapi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, famata min yaumihi qabla ayyumsiya wa huwa min ahlil jannah. Ketika dia itu mati, ya, sebelum datang waktu sore, maka dia termasuk ahli surga. Begitu sebaliknya, waman qalaha minal laili, dan barang siapa yang membacanya di waktu malam, wa huwa muqinun, dengan apa? Diyakini, ya, diyakini. Famata, maka ketika dia itu mati qabla ayyusbiha, sebelum datang waktunya pagi, fa huwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Habis maghrib ini tadi, nah, doa itu, ya, berarti kita itu sudah sudah membentengi diri dengan doa yang mudah-mudahan dengan doa itu kapanpun Allah mengambil ajal kita, mudah-mudahan kita insya Allah husnul khotimah. Itu salah satu cara ketika Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang benar, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana salah satu caranya? Ya membentengi diri tadi, Pak, dengan doa. Pian keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Andai kata Allah mengambil nyawa kita, insya Allah kita husnul khotimah. Pian mau tidur, baca doa, minta ampun dan lain sebagainya, kok nggak dibangunkan lagi oleh Allah, dimatikan oleh Allah, insya Allah kita mati dalam husnul khotimah. Karena setiap keadaan, setiap kondisi diri kita itu kita kondisikan di dalam kebaikan. Salah satunya adalah dengan membentengi diri dengan doa. Salah satunya adalah doa memohon ampun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang pertama. Jadi hal penting yang harus kita perhatikan, ya, supaya doa istighfar kita, permohonan ampun kita lebih berkesan, ya, dan lebih memiliki peluang untuk, ya, membuahkan hasil. Yang pertama tadi adalah memperhatikan redaksi kalimatnya. Yang kedua adalah
kondisi atau keadaan. Kondisi atau keadaan ini juga sangat berpengaruh. Nah, khususnya di sini adalah kondisi ketika seseorang itu teraniaya khususnya. Nah, kondisi orang berpuasa itu juga masuk dalam sini. Karena orang puasa itu kan dia berjuang untuk mengalahkan hawa nafsunya. Dari hal-hal yang dihalalkan, ia kekang nafsunya supaya tidak melanggar larangan Allah, ya. Nah, itu juga bagian masuk dari kondisi orang yang kemungkinan besar doanya itu adalah terijabah. Di dalam hadis Nabi dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum, 3 doa yang tidak akan ditolak kata Rasul. Yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil itu luar biasa. Karena adil itu susah, ya. Karena adil itu sangat sulit, sehingga punya kekhususan. Seorang pemimpin yang adil doanya itu makbul. Yang kedua, wasaimu khina yuftir. Ya, wasaimu khina yuftir. Orang yang berpuasa, ya, ketika mau berbuka. Ya, ada juga yang penting dalam kondisi masih berpuasa, itu doa itu mustajab. Ya, makanya kenapa orang berpuasa itu dianjurkan untuk memperbanyak memohon ampun, ya, khususnya ketika kita habis sahur menjelang berbuka. Itu kondisi tubuh kita yang lemas, ya, yang betul-betul ketundukan, ketaatan kita, keikhlasan kita, kehadiran kita itu lebih mendorong kita untuk lebih khusyuk di dalam berdoa. Nah, ini kondisi atau keadaan. Ada juga kondisi keadaan yang bisa doa itu mustajab adalah ketika safar. Jadi musafir ini, orang bermusafir itu doanya mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathu da'watin, hampir sama, tapi ada bedanya di sini. Thalathu da'watin la turaddu, ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama adalah da'watul walid, doa orang tua, tentu untuk anaknya. Jadi doa orang tua untuk anaknya. Nah, ini penting. Makanya dalam mendidik anak itu nggak boleh kita merasa sombong, bangga dengan pendidikan yang sudah kita berikan, tapi melupakan peran penting Allah di dalam mendidik anak. Maksudnya apa? Nggak pernah mendoakan anak. Nah, padahal penting sekali. Nabi Ibrahim itu luar biasa mendoakan keturunannya itu supaya menjadi orang-orang yang soleh. Jadi kekuatan doa itu nggak boleh kita abaikan. Ya, khususnya di dalam kita mendidik anak itu tidak boleh kita melupakan kekuatan doa kita kepada Allah. Ya. Khususnya mungkin yang sudah kita hafal, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya. Rabbi habli minas sholihin dan seterusnya. Rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Itu contoh-contoh doa untuk anak keturunan kita. Jadi ini salatu da'watin la turaddu, 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama adalah da'watul walid. Yang kedua adalah da'watus shaim, sudah tadi. Yang ketiga wa da'watul musafir, rawahul Baihaqi. Jadi orang musafir itu doanya makbul, mendapatkan kesulitan ketika safar, sehingga dalam safar pun dia dibolehkan untuk mengqashar, ya, boleh berbuka dan sebagainya, karena Allah Maha tahu bahwa orang yang safar itu memang betul-betul mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Nah, ketika bersafar ada kesempatan yang baik untuk apa?
bermunajat kepada Allah. Karena doanya orang musafir itu makbul itu. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, banyak sekali ya tentu kisah-kisah tentang orang yang doanya makbul ya ketika dalam kondisi yang mungkin dia tertekan, teraniaya dan sebagainya. Apalagi teraniaya ya. Doanya orang wati'watul mazlum tadi, orang yang teraniaya. Contoh dalam Al-Qur'an. Doa orang yang teraniaya dan ketika berdoa diijabah. Ya, diijabah. Siapa itu? Yaitu doanya Asia bintu Muzakhim atau zaujatu Fir'aun. Nah, Asia, istri Fir'aun binti Muzakhim. Beliau itu berdoa, doanya dikabulkan. Apa doanya beliau itu? Di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Itu doa istri Fir'aun yang bernama Asia bintu Muzakhim. Jadi beliau itu karena beriman dengan Tuhannya Musa dan tidak lain adalah Allah, dan itu diketahui oleh Fir'aun, oleh para algojonya dan lain sebagainya. Akhirnya beliau mendapatkan siksaan yang sangat pedih sekali. Dan siksaan itu tidaklah layak dan tidaklah pantas diberikan kepada seorang perempuan. Tangannya diikat, kakinya diikat, dijemur di terik matahari yang panas. Bayangkan, seorang perempuan disiksa seperti itu tidak layak. Itu mungkin hanya cocok untuk seorang laki-laki. Tetapi para ulama berpendapat ya, bahwa doa Asia itu dikabulkan oleh Allah. Ya memang ya, faktor utamanya adalah karena beliau adalah orang yang kuat memegang teguh akidahnya. Dalam situasi dan kondisi seperti itu teraniayanya. Dan ini kan juga menjadi contoh gambaran orang yang betul-betul teraniaya, karena dianiaya betul ya. Disiksa oleh Fir'aun. Ya, bahkan beliau dijemur dengan matahari itu dinaungi oleh malaikat. Ya, dinaungi oleh malaikat. Bahkan ketika beliau masih berpegang teguh pendiriannya ya, dengan keyakinannya dan keimanannya kepada ya Rabb Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, beliau diancam akan diberi batu yang besar. Tapi beliau tetap tegar dengan pendiriannya. Bahkan ketika disiksa itu Fir'aun dan para algojonya itu sampai bingung, karena Asia ini malah tertawa, tersenyum ya, tersenyum ya, tidak menangis, tidak merasa kesakitan, tidak. Beliau tersenyum. Nah, ini kalau dihubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, pahala yang akan diberikan bagi orang-orang yang mampu istiqomah di dalam ayat Al-Quran itu, mana itu? Lupa ayatnya ini ya. Yang penting pahala balasan bagi orang yang istiqomah itu adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayat, kalau lupa ayatnya itu. Balasan bagi orang yang istiqomah itu adalah tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu akan turun ya, dengan menghabarkan alla takhafu, jangan kau bersedih, jangan kau takut. Alla takhafu, jangan kau takut dengan kehidupan setelah engkau mati. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih dengan apa yang telah engkau tinggalkan, karena Allah akan menjaganya.
Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan apa? Dengan surga yang dijanjikan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada mereka. Jadi Asiyah bintu Muzakhim itu ketika dia mendapatkan siksa ya dari Fir'aun, dari Al-Gujunya itu, beliau tersenyum. Ya, beliau tersenyum. Kenapa? Karena beliau ditampakkan doanya Rabb wa daraballahu, dan Allah menjadikan ya wa daraballahu masalan lil ladzina amanu, dan Allah menjadikan permisalan, contoh bagi orang-orang yang beriman. Siapa itu? Imra. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, yaitu istri Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ketika dia berdoa, ya Allah bangunkanlah aku rumah di surga, bangunkanlah istana di surga. Diijabah oleh Allah, ditampakkan oleh Allah sebelum ajal dicabut. Bahkan sebelum ditimpahkan batu, ajal beliau itu sudah dicabut, sehingga tidak merasakan kesakitan dengan batu besar yang ditumpahkan ke jasad beliau itu. Nah, ini sebuah bukti bahwa maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya bahwa ketika orang-orang akan syakaratul maut, akan ditunjukkan, akan diperlihatkan, tergantung kepada keistiqomahannya tadi, keistiqomahan. Nah, ini salah satu contoh bahwa ya ketika orang-orang mengalami, makanya di sini Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan doa orang yang teraniaya, luar biasa ya. Fa innaha laisa bainahu wa bainallah hijab, karena tidak ada dinding pemisah antara doa orang yang dizolimi dengan Allah. Jadi peluang doa itu dikabulkan itu sangat besar sekali. Nah, inilah yang bisa Allah sampaikan. Yang kedua, yang pertama tadi tentang redaksi kalimatnya, yang kedua adalah tentang kondisi ya. Kondisi seorang yang beristighfar hendaklah bisa memanfaatkan dalam kondisi apa dia. Dalam kondisi yang sangat sedih, kondisi yang sangat dihimpit dengan permasalahan apa yang, nah itu juga kondisi yang betul-betul sangat baik untuk berdoa, untuk kembali kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.